Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Asyura dengan NIM 23016035. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai administrasi pendidikan. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih administrasi pendidikan itu? Nah, secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin atau Romawi, Eropa kontinental, berarti memberi pelayanan atau administer. Administrasi dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor seperti catat mencatat, mengetik, mengirim, menghimpun, menggandakan, dan sebagainya. Administrasi dalam arti luas yaitu proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Nah, administrasi pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan segala kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam kata lain, administrasi pendidikan adalah kegiatan mengelola sumber-sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia seperti guru, siswa, dan staf, sumber daya fisik seperti gedung, sekolah, peralatan, maupun sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, administrasi pendidikan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mencakup seperti pengguna sumber daya optimal. Administrasi yang baik akan memastikan bahwa semua sumber daya yang ada, seperti anggaran, tenaga pengajar, sarana prasarana, dan waktu, digunakan secara optimal dan tidak ada pemborosan. Mencakup juga proses kerja yang ramping. Dengan menyederhanakan prosedur dan birokrasi, administrasi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi kerja, sehingga waktu dan tenaga dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif. Dan administrasi yang efektif akan membantu sekolah mencapai target-target yang telah ditetapkan, baik itu target akademik maupun non-akademik. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Administrasi pendidikan berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Administrasi yang baik akan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, sehingga siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dan tujuan yang ketiga itu menjamin kontinuitas pendidikan. Administrasi pendidikan memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan secara kontinu tanpa adanya gangguan yang berarti. Administrasi pendidikan berperan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan up-to-date sehingga pendidikan terus mengikuti perkembangan zaman. Administrasi pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan kebijakan, teknologi, maupun tuntutan masyarakat. Tujuan yang keempat yaitu mencapai tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Administrasi pendidikan mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal, baik potensi akademik maupun non-akademik. Tujuan akhir dari administrasi pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerjanya. Nah, administrasi pendidikan ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Yang kelima, meningkatkan kepuasan stakeholder. Nah, di dalam video yang sudah Bapak jelaskan, Bapak menyinggung sedikit tentang profesi. Nah, secara etimologi, profesi merujuk pada suatu pekerjaan di mana seseorang menyatakan dirinya memiliki kemampuan atau keahlian khusus. Secara terminologi, profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, keahlian khusus, dan komitmen terhadap kode etik tertentu. Profesi juga melibatkan penggunaan pengetahuan teoretis untuk melakukan pekerjaan praktis. Nah, saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang ciri-ciri dari profesi tersebut. Adanya pengetahuan atau keahlian khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi para profesional.
berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Lalu dalam pelaksanaannya, profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Seorang profesional perlu memiliki izin khusus supaya bisa menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Melakukan proses persiapan secara sengaja dan sistematis sebelum mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Lalu, bidang ilmu yang menjadi landasan atau prosedur memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Umumnya, seorang profesional adalah anggota suatu organisasi profesi pada bidang tertentu. Nah, profesi ini juga memiliki beberapa istilah-istilah umum. Istilah-istilah umum dalam profesi yaitu ada profesi, yaitu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, keahlian khusus, dan komitmen terhadap kode etik tertentu. Lalu ada profesional, yaitu seseorang yang menjalankan suatu profesi. Lalu ada profesionalisme, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan kualitas profesional, seperti kompetensi, integritas, dan tanggung jawab. Lalu ada profesionalisasi, yaitu proses menjadikan suatu pekerjaan sebagai profesi, misalnya melalui pembentukan organisasi profesi dan penetapan standar kompetensi. Nah, antara administrasi dan manajemen terdapat perbedaan. Administrasi lebih fokus pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Ini seperti mesin yang menjalankan suatu sistem. Manajemen lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis dan pengarahan organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Ini seperti pilot yang mengarahkan pesawat menuju tujuan. Namun, administrasi dan manajemen ini saling melengkapi. Yaitu seperti administrasi memberikan dukungan operasional bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dan manajemen memberikan arahan strategis bagi organisasi agar tugas-tugas dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bos dan pemimpin. Bos dan pemimpin ini memiliki beberapa perbedaan. Bos lebih fokus pada otoritas dan tugas, mereka memberikan perintah, mengharapkan perintah itu dilaksanakan, dan seringkali lebih individualitis dalam mengambil keputusan. Sedangkan pemimpin lebih fokus pada pengaruh dan orang. Mereka menginspirasi, memotivasi, dan bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin juga lebih peduli pada perkembangan dan kesejahteraan timnya. Namun, jika ada perbedaan, juga ada persamaannya. Persamaan bos dan pemimpin yaitu seperti baik bos maupun pemimpin umumnya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam suatu organisasi atau kelompok. Mereka memiliki wewenang untuk membuat keputusan, memberikan arahan, dan bertanggung jawab atas kinerja tim atau departemen. Sama-sama memiliki tanggung jawab. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Mereka harus memastikan bahwa tugas-tugas terselesaikan, target tercapai, dan masalah teratasi. Baik bos maupun pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting dan berdampak pada organisasi atau kelompok. Mereka harus mampu menganalisis situasi, menimbang berbagai opsi, dan mengambil keputusan yang tepat. Dan bos dan pemimpin seringkali menjadi representasi dari organisasi atau kelompok mereka. Mereka berinteraksi dengan pihak eksternal seperti klien, mitra bisnis, atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, seorang bos dan pemimpin yang baik idealnya harus memiliki visi yang jelas, yaitu mengetahui arah tujuan perusahaan atau tim dan mampu mengkomunikasikannya dengan jelas. Kemampuan komunikasi yang baik, mampu menyampaikan pesan dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dan juga aktif mendengarkan. Juga harus memiliki sifat kepemimpinan yang kuat, yaitu mampu mengambil keputusan yang tegas, bertanggung jawab, dan menginspirasi tim. Juga harus memiliki nilai moral yang kuat dan menjadi contoh yang baik bagi tim. Lalu mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak terduga. Lalu mampu membangkitkan semangat kerja dan mendorong tim untuk mencapai tujuan bersama. Lalu memperlakukan semua anggota tim secara adil dan konsisten. Lalu mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Lalu mampu mendelegasikan tugas kepada anggota tim yang tepat. Dan harus mampu memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk belajar dan berkembang. Nah, sifat-sifat di atas penting karena dapat meningkatkan produktivitas tim. Tim yang dipimpin oleh bos yang baik cenderung lebih proaktif dan efisien, dan bisa membangun hubungan yang kuat. Bos yang memiliki sifat interpersonal yang baik dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota lainnya. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang positif.
Bos yang positif dan inspiratif dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung. Lalu sifat di atas penting karena dapat meningkatkan retensi karyawan, yaitu karyawan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan yang memiliki pemimpin yang baik. Seorang bos dan pemimpin yang baik adalah sosok yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kualitas kepemimpinan, interpersonal, dan profesionalisme yang tinggi. Dengan demikian, ia dapat menjadi role model yang menginspirasi dan membawa timnya meraih kesuksesan. Nah, secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu ada perencanaan pendidikan, yaitu menentukan mata pelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Merancang program-program pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, seperti ekstrakurikuler atau kegiatan siswa, dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi atau kegiatan pendidikan. Yang kedua yaitu organisasi pendidikan. Membentuk struktur organisasi sekolah yang jelas, menentukan tugas dan tanggung jawab setiap bagian atau individu, membangun hubungan kerja yang baik antara semua komponen dalam sekolah seperti guru, siswa, staf, dan komite sekolah, dan menyelenggarakan koordinasi yang efektif antara berbagai kegiatan dan program pendidikan. Ruang lingkup yang ketiga yaitu pelaksanaan pendidikan, yaitu mengelola proses pembelajaran di kelas, termasuk pemilihan metode pengajaran, penggunaan media pembelajaran, dan pengelolaan kelas, mengorganisir dan mengawasi kegiatan ekstrakurikuler siswa, dan mengurus administrasi sehari-hari sekolah seperti absensi siswa, nilai, dan surat menyurat. Ruang lingkup yang keempat yaitu ada pengawasan pendidikan, yaitu melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, memberikan bimbingan dan pengawasan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya, dan menyusun laporan tentang pelaksanaan program pendidikan kepada pihak-pihak terkait. Ruang lingkup yang kelima yaitu ada pengembangan sumber daya manusia. Dengan menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, memfasilitasi pengembangan potensi siswa melalui berbagai program, dan memberikan pelatihan kepada staf administrasi untuk meningkatkan kinerja. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu ada hubungan masyarakat, yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya, dan melakukan publisitas tentang kegiatan sekolah untuk meningkatkan citra sekolah. Nah, sekianlah penjelasan dan pembahasan saya mengenai administrasi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat teman-teman pahami dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.